Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini ya, kita akan melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Fiqh. Dari kitab Al-Fiqh kita insyaallah melanjutkan yaitu syarat sah salat. Ya, masih dalam syarat-syarat sah salat. Syurutuha tis'ah. Ada syarat sah salat yaitu ada 9. Ya, kita merojaah dulu. Pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua berakal. Dan yang ketiga baligh. Kemudian yang keempat at-thaharah minal hadatsain. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima adalah masuknya waktu. Masuknya waktu untuk sholat. Kemudian yang keenam, sitrul aurah. Menutup aurat. Ya, menutup aurat. Nah, kita sudah mempelajari sampai 6 ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh dari syarat sah sholat adalah ijtinabun najasah. Yaitu harus suci dari najis. Suci dari najis, entah badan kita, atau entah pakaian kita, atau entah tempat kita. Jadi ketika sholat, pastikan pakaian, pastikan badan kita, dan tempat sholat kita harus bersih dari najis. Najis itu apa? Ya seperti darah, atau kotoran hewan yang haram dimakan. Ya, najis. Tidak semua hal yang kotor itu najis. Contohnya apa? Contohnya adalah kotoran hewan yang boleh dimakan. Ya, ambing, sapi itu kotor tapi tidak najis. Ya, tidak semua kotoran atau tidak semua hal yang bau menurut kita itu najis. Contohnya kayak bangkai. Bangkai atau bekas darah dari ayam. Ya, itu kotor tapi tidak najis. Nah, berarti jika kita sholat harus suci dari najis yang ada di badan. Pertama yang ada di badan, ya. Dan yang kedua ada di baju, saup, baju. Dan yang ketiga yang ada di tempat. Nah, dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Muddatsir ayat 4. Al-Muddatsir ayat 4. Coba dibaca Ibu. Al-Muddatsir ayat 4. Siapa ya Mbak Betty aja. Nah, Mbak Betty, tafadholi dibaca wasiyabaka. Ya Ustazah, Al-Mudassir ayat berapa saja? 4 ya Ustazah? Ayat 4. Di sini ada Ustazah. Ya, di sini ada. Yang mana Ustazah, Afwan? Yang ini. Nah, Oh, baka fatohir. Itu Ustazah? iya. Coba Oh diulang ya. sekali lagi. Oh ya Ustazah. Baka fatohir. Wasiyabaka fatahhir. Kasrohnya fatahhir. Oh ya, naam Ustazah. Baka fatohir. Nah, wasiyabaka fatahhir. Surah Al-Muddatsir ayat 4. Barakallahu fiik, Mbak Betty. Kata Naam Allah, Ustazah. perintah dari Allah, fatahhir, sucikanlah. Ya, tohir, sucikanlah. Sucikanlah pakaianmu ketika sholat. Nah, perintah. Ini yaitu baju kita harus suci. Selain itu, kata Rasulullah, tanazzahu anil baul. Fa inna amatal adzabil qabr minhu. Tanazzahu. Kalian hendaklah suci, sucikanlah dari bekas percikan kencing. Ya. Al-baul, air kencing. Fa inna amata azabil al-qabr, karena sebagian besar azab kubur, sebagian orang-orang yang ada di kuburan itu diazab karena mereka tidak bersih dari membersihkan dari BAK atau BAB. Hati-hati ya.
Jadi setelah pastikan ketika kita mau sholat, qadarullah kita habis BAK atau BAB, pastikan jangan sampai kena percikan. Percikan yang banyak, ya. Jangan sampai kena percikan yang banyak. Adapun percikan yang kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu padahal kita sudah menjaga, sudah hati-hati, tapi tidak terlihat percikan. Oh, ternyata kena. Nah, itu lain. Itu dimaafkan oleh syariat. Selama kita sudah menjaga dan berhati-hati. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam di Asma, kata Rasulullah kepada sahabiat yang namanya Asma, ya, yang bernama Asma, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma, thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Hai Asma, jika engkau selesai dari haid dan sudah bersuci dari haid, pastikan bajumu harus suci dari darah. Caranya dengan apa? Dengan tahuttuhu, yaitu dikerik, ya, dikerik. Thumma taqrusuhu. Thumma, kemudian taqrusuhu bil ma, dibilas dengan air, ya. Thumma tandahuhu, kemudian dipercikkan dengan air. Thumma tusalli fi, kemudian baru sholat dengan baju itu, ya. Nah, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersuci dari darah. Jadi darah itu najis. Darah itu najis. Oleh karena itu, Asma diperintahkan Rasulullah untuk membersihkan baju yang terkena darah haid sampai bersih, ya. Sampai kata Rasulullah harus dikerik, ya. Kalau bisa pakai kuku atau pakai batu, maka kita usahakan untuk bersih dari bekas darah haid. Nah, ini dalil-dalil bahwa kita sholat suci dari najis. Ya, nomor 7. Intinya nomor 7, bersuci dari najis. Badan, pakaian, atau tempat. Kemudian yang ke-8, istiqbalul qiblah. Menghadap istiqbalul qiblah yaitu menghadap kiblat. Ma'al qudrah, jika dia mampu. Ya. Jadi syarat menghadap kiblat itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jika ada seorang yang tidak mampu, seperti orang sakit, tidak ada yang bantu, ya, kasih tanda, tidak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu. Kalau ada yang membantu, wajib. Pakai pembantu atau anak, atau kerabatnya yang tinggal di rumah, wajib. Wajib dia nyuruh kerabatnya untuk menghadapkan setiap kali sholat kepada kiblat. Tapi kalau tidak mampu, ada yang membantu, nah itu lepas tanggung jawab. Dia boleh tidak menghadap kiblat, ya. Jadi menghadap kiblat bagi yang mampu. Liqaulihi ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Silakan dibaca Mbak Betty. Al-Baqarah ayat 144. Nah, Ustazah, Al-Baqarah 144 Ustazah. Naam. Dari yang kod itu Ustazah, Dari fawalli. fawalu. Mana Ustazah? Oh, fawali itu Ustazah. Iya, Fawalli wajhaka syatorol masjidil haram. Masya Allah. Haram, roknya tafkhim. Syatral masjidil haram. Oh ya Ustazah. Ulang dari awal Ustazah. Dari awal, Ya. Fawali Fawalli wajhaka syatorol masjidil haram. Masya Allah. Nah, ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Fawalli. Wali. Hadapkan. Hadapkan wajahmu, wahai Muhammad. Ya, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ke arah Masjidil Haram. Yaitu ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Wali hadis, dan di antara dalilnya adalah hadis. Idza qumta ila shalah fa'aqil wudu tsumma istaqbil qiblah. Jika hendak sholat,
Ya, hendak sholat, maka hendaknya sempurnakan wudhu. Sempurnakan wudhu, tsumma istaqbal kiblat. Kemudian hadap ke kiblat. Kemudian baru hadap ke kiblat. Nah, ya menghadap kiblat itu termasuk syarat sah sholat. Pastikan kita sudah menghadap kiblat. Nah, sekarang kalau kita tidak tahu kiblat, ya, misal kita tidak tahu kiblat, ya, kita harus bertanya. Jika dia sudah berusaha, tanya kepada orang yang balik, ya, orang yang dipercaya, orang yang sudah dewasa, mana kiblat? Kemudian dia salah dalam menunjukkan kiblat kepada kita, maka di sini tidak usah mengulang sholat. Tidak perlu kita mengulang sholat. Kalau sudah berusaha, sudah semampunya kita tanya, terus qadarullah salah, kita tidak perlu mengulang. Tapi yang kedua, kalau tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa tanya-tanya, kita langsung sholat, kemudian ternyata salah kiblat kita. Kita tahu setelah selesai salat, kiblatnya bukan ke belakang tapi ke depan. Ya, maka di sini dia harus mengulang. Dia harus mengulang sholatnya. Ya, dia harus mengulang sholatnya karena apa? Karena menghadap kiblat termasuk syarat sah sholat dan dia tidak tanya dahulu, tidak berusaha Ustazah, dahulu. mau nanya Nah, Ustazah. ya, Misalnya kita di hotel Ustazah, terus kemudian tidak ada tanda kiblat. Mau nanya, kita nggak bisa. Terus kalau kita pakai HP itu Ustazah, pakai ini kompas di HP bisa nggak Ustazah menghadap kiblatnya? bisa. Kompas yang ada di HP itu bisa dijadikan rujukan kita untuk menentukan kiblat. Kalau seandainya ternyata pas kita tanya sama petugas hotel ternyata salah Ustazah, apakah kita mengulang? Ya, kalau kompas itu rata-rata kompas atau rata-rata HP itu bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya dan kemungkinan kecil salah. Kalau salah itu mungkin kita yang salah baca. Ya, Iya Ustazah. kita yang salah baca. Nah, kalau di sini berarti ya wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam ya. Ini kalau misalnya salah ini perlu mengulang atau tidak nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, Anda pastikan. Ya, Anda pastikan Ustazah. apakah harus mengulang sholat atau tidak. Barakallahu fiik. Bu siapa namanya? Bu Eli Ustazah. Eli Oh, ya, Ustazah. dari mana Bu Eli? Dari Jambi Ustazah. Oh iya, dari Jambi. Barakallahu fiik. Ya, jadi intinya kaidahnya kalau sudah berusaha tanpa diulang, kalau tanpa usaha maka dia mengulang. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ada orang yang menghadapkan kita ke kiblat yang lalu salah, langsung kita diputer sama orang itu. Ya, di tengah-tengah sholat ada orang yang mengabari salah bukan ke kanan tapi ke kiri kiblatnya. Maka di sini ya ketika di tengah-tengah sholat ini ketika selesai sholat. Jika di tengah-tengah sholat ya di tengah-tengah sholat ada orang yang mengabari kiblatnya salah dan kita dipindahkan itu tidak perlu kita untuk membatalkan sholat, dilanjutkan sholatnya, nggak lanjut, ya lanjut sholatnya. Ketika di tengah-tengah sholat, lanjut sholatnya, sebagaimana para sahabat Nabi, ketika mereka tidak tahu kiblat dan belum ada syariat kiblat, ya, mereka datang seorang rajulun atin, ada seorang laki-laki yang tiba-tiba mengabarkan, qad nazalal wahyu, telah datang turun wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 144. Apa dalilnya? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan ke arah kiblat. Akhirnya mereka langsung muter.
Ya, akhirnya para sahabat tuh langsung memutar badannya ke arah kiblat. Yang awalnya mereka menghadap kemana? Yang sebelum ada syariat kiblat, mereka menghadap ke Masjidil Aqsa, Ustazah. sahih. Mereka sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya mereka langsung memutarkan badan mereka ke arah kiblat tanpa membatalkan. Ya. Ketika di tengah-tengah sholat, ya, maka dilanjutkan. Kemudian yang ke-9, niat, an-niyah, niat, termasuk syarat sah sholat, niat, ya, niat. Maksudnya di sini niat tidak perlu diucapkan, niat hanya di hati. Innamal a'mal binniyat. Semuanya niat itu letaknya ada di hati. Kecuali jika kita ragu. Maksudnya antara lisan dan antara hati tidak sepadan. Antara lisan kita mau sholat zuhur, ucapannya sholat zuhur, tapi hatinya kepingin sholat asar. Nah, di sini kita harus memantapkan niat. Tapi kalau kita tidak ragu-ragu, sudah pasti sholat zuhur, maka niatnya cukup ada di hati. Dalilnya hadisnya Umar, innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Sementara niat itu ada di hati. Ya, innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Dan niat itu ada di hati. Wala yushra'u talaffuz biha. Dan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan untuk dilafatkan. Ya, tidak disyariatkan untuk niat dilafatkan. Cukup di dalam hati itu sudah sah menurut syariat. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mengeraskan niat mereka. Ya, Rasulullah ketika sholat itu tidak pernah mengeraskan niat mereka. Begitu juga sahabat, begitu juga tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in. Mereka tidak mengeraskan niat mereka. Siapa itu tabi'in? Ada yang tahu pengertian tabi'in? Ada yang tahu pengertian tabi'in? Kalau sahabat, yaitu orang yang pernah melihat Nabi meninggal di atas Islam. Tapi kalau tabi'in artinya apa? Tabi'in artinya Orang yang lahir setelah zaman Nabi bukan Ustazah. Orang yang orang tidak bertemu Nabi, tapi bertemu dengan sahabat. ya coba Pengikut diulang. Nabi tidak asal. Tabiin bukan pengikut Nabi, Ustazah. Nah, Bukan. artinya tabi'in Yang adalah bertemu dengan Nabi, orang Ustazah. yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi. Dia pernah bertemu sahabat, tidak pernah ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi yang meninggal di atas Islam. Nah, itu. Kalau sahabat, jika sahabat itu orang yang bertemu Nabi. Ya, bertemu Nabi. Beriman meninggal di atas Islam. Tabi'in bertemu sahabat. Tidak bertemu Nabi, hanya bertemu sahabat, beriman dan meninggal di atas iman. Nah, itu. Kalau tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in itu yang bertemu dengan tabi'in. Nah, yang bertemu dengan tabi'in tidak bertemu Nabi dan tidak bertemu dengan sahabat, tapi yang bertemu tabi'in. Percaya kepada Islam dan meninggal di atas Islam. Nah, itu. Jadi Nabi tidak pernah menasabkan niat
tabi'in juga, sahabat juga, tabi'ut tabi'in juga. Maka di sini kita harus mengikuti para salaf kita. Ya, yaitu niat dalam hati. Dan niat di sini harus kita bedakan. Ya, kalau sholat zuhur kita harus membedakan antara sholat zuhur dan antara sunnah zuhur. Kita mau sholat apa ini? Karena bentuknya sama. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, kita di sini harus membedakan dengan hati kita. Ya Allah nih, aku ini mau sholat zuhur. Ya Allah mau lihat sholat sunnah sebelum zuhur. Atau antara sholat subuh dan sholat duha sama. 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi niatnya yang bedakan. Ini sholat duha ketika jam 5 pagi sholat subuh. Maka di sini niat ya penting untuk kita bedakan sebelum sholat. Ya. Jadi kita pentingnya untuk membedakan niat sebelum kita melaksanakan sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat. An-niyah. Paham di sini? Ya. Jadi ada 9. Siapa yang bisa menyebutkan 9 syarat sah sholat yang harus kita penuhi? 9 syarat sah sholat. Sebelum kita sholat, harus kita hadirkan. Tafadholi. Bisa, Ustazah. Ya, tafadholi Bu Eli. Saya, Pertama, Ustazah. Muslim, Ustazah. lalu yang kedua, Berakal. kemudian ketiga, Baler. na'am balik. Keempat, Suci. suci dari hadas besar dan kecil. Dari 2 Kelima, hadas. Hadas besar dan hadas kecil. 5, masuknya waktu yang ada waktunya. sahih. Kemudian yang keenam, 6, menutup aurat. nah, menutup aurat. Yang ketujuh, 7, bersih dari najis. sahih. Yang kedelapan, Menghadap kiblat bagi yang mampu. bagi yang mampu. Yang sembilan, Niat, Ustazah. niat. Barakallahu fiik, insyaallah. Tahallah alaik. Semoga diberkahi ilmunya, Eli. Kemudian selanjutnya, masalah berikutnya adalah rukun-rukun. Ya. Rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Jadi pengertian rukun apa? Ma tatakawwanu minal ibadat. Apa-apa yang termasuk dari ibadah tersebut. Apa-apa yang termasuk dari ibadah tersebut, wala tasihul ibadah illa biha. Dan tidak sah jika kita meninggalkan satu dari rukun. Tidak sah, ya. Jika kita sengaja meninggalkan rukun suatu ibadah. Jika sengaja. Nah, itu. Jadi pengertian rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam ibadah tersebut. Ibadah itu terdiri dari rukun-rukun. Adapun jika syarat, sesuatu yang ada sebelum ibadah. Sesuatu yang harus kita hadirkan sebelum ibadah. Ya, kalau rukun itu adalah sesuatu di mana ibadah terangkai darinya. Paham ya? Nah, bentar ini ada azan. Kita jeda dulu, ada azan ya, Bu ya. Nah, Ustazah, 5 menit atau 10 menit, Ustazah? Apa? Mau berapa lama, Ustazah? Ya mungkin 1 menit, Mbak Betty. Oh ya, nah, Ustazah. Ya.
Kita lanjutkan. Al-farq bainaha wa baina syurut, yaitu perbedaan antara rukun-rukun sholat dan syarat. Ya, syarat yataqaddam alal ibadah. Syarat itu harus kita tunaikan, ya, tunaikan sebelum ibadah. Sebelum ibadah kita tunaikan. Itu syarat. Wa yastamirru ma'aha. Ya. Ditambah dia harus ada selama ibadah. Ada selama ibadah berlangsung. Itu syarat. Adapun arkan, ya, fahiyallati tashtamilu 'alaihal ibadah. Arkan adalah sesuatu yang terangkai darinya suatu ibadah. Terangkai darinya suatu ibadah. Nah, itu adalah rukun. Misalnya sholat terdiri dari ruku, sujud, i'tidal. Nah, itu semua rukun. Dan duduk di antara dua sujud. Ya, itu semua rukun. Kalau misalnya berwudu, suci dari hadas besar dan kecil, nah itu syarat. Karena dia sebelum ibadah dan harus kita hadirkan sampai ibadah kita selesai. Ya, paham? Apa perbedaan syarat dan rukun? Apa perbedaan syarat dan rukun? Rukun sesuatu yang ada di dalam ibadah, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang hadir atau ada sebelum ibadah.
Jadi selama ibadah berlangsung itu harus ada kalau syarat. Nah, Kalau barakallahu rukun fiik. terangkai, ya Ustazah. Sekarang arkanuha. Nah, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 14. Harus kita tunaikan semua rukun-rukunnya. La tasqutu amdan wala sahwan. Tidak boleh kita tinggalkan sengaja dan tidak boleh lupa dan juga tidak boleh la jahlan, yaitu tidak tahu. Ya, loh, kan tidak tahu Ana. Tadi oh ternyata i'tidal itu rukun ya. Padahal dia tidak i'tidal. Dari rukuk langsung sujud. Oh, baru tahu Ana. Sujud itu termasuk rukun. Nah, tetap dia mengulang sholat. Ya, tetap dia mengulang sholat. Atau lupa. Loh, lupa saya. Belum takbiratul ihram. Loh, harus diulang sholat. Walaupun lupa. Ya, walaupun lupa, maka harus dihadirkan jika rukun. Ingat ya. Jadi, kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan amdan sengaja, wala sahwan entah lupa, wala jahlan atau tidak tahu. Ingat ya. Jadi tidak ada toleransi dalam rukun. Tidak ada toleransi dalam rukun. Pertama, apa? Pertama adalah al-qiyam. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri dengan tegak. Jadi kalau ada orang yang dia nyandar, dia berdiri, tapi dia bersandar ke dinding, maka dilihat ada dua kemungkinan. Jika sandarannya diambil dan dia jatuh, ya, maka ini dia tidak dianggap berdiri. Maka dia harus mengulang sholat dan tidak memenuhi rukun pertama itu berdiri. Ya, dia harus mengulang sholat. Mengulang sholat. Tapi jika diambil sandarannya dan dia tetap masih bisa berdiri, ya, tidak jatuh, nah maka ini tidak perlu mengulang sholatnya. Ya, biasanya soft-soft belakang, atau soft-soft samping kanan kiri, ya, itu bersandar ke dinding, kalau ada yang bersandar ke kursi dan lain-lain, ya. Jadi harus berdiri. Tidak ada toleransi. Jika kita berdiri mampu, maka harus berdiri. Ya, harus berdiri. Ini untuk sholat wajib. Ya, untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib itu harus berdiri. Sampai orang yang memiliki uzur, misalnya ketika rukuk dia tidak bisa, ketika sujud dia tidak bisa, tapi ketika berdiri dia bisa, buktinya dia bisa jalan. Hanya kurang mampu di ruku atau sujud, maka orang di sini, orang ini ketika sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketika berdiri untuk membaca Al-Fatihah harus berdiri. Ya, karena dia mampu jalan. Mampu jalan. Maka ketika membaca Al-Fatihah, Al-Iftitah, doa Iftitah, Al-Fatihah dan surat, maka dia wajib berdiri. Jika dia masih tetap duduk, sholatnya tidak sah. Ya, kalau bisa berdiri, berdiri. Contohnya di pesawat, misalnya kalau boleh berdiri ya. Cari tempat duduk yang kosong, biasanya di belakang pesawat atau kereta api. Ya, kalau bisa berdiri, berdiri. Ya, kalau bisa berdiri, memungkinkan untuk berdiri, berdiri. Walaupun kita di kereta. Ya, kecuali kalau misalnya di mobil, ya tidak bisa berdiri. Di mobil, ya. Kalau bis, bisa apa enggak bis? Di bis, bisa mungkin ya. Bis, ya. Fil fardhi alal qadir. Maka berdiri ini wajib untuk orang mampu, pertama, mampu alal fil fardan di sholat wajib. Ya. Pertama syaratnya di sholat wajib. Dan yang kedua jika mampu. Jika mampu. Kalau tidak mampu,
boleh duduk. Ya. Muntasiban harus tegak, ya. Muntasiban tegak. Berdirinya harus tegak ketika sholat. Ya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Silakan dibaca, Mbak Betty. Surat apa Ustazah? Al-Baqarah 238. Yang waim Ustazah? Atau sholat Waqumu, Ustazah? yang ini, Mbak Betty. Oh, waqulu. Waqumu lillahi qanitin. Ya Allah. Waqumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian berdiri, ya, kumu. Hendaklah kalian berdiri. Hendaklah kalian berdiri untuk Allah. Qanitin. Dengan tunduk, ya. Waqumu lillahi qanitin. Berarti ini wajibnya berdiri ketika sholat. Pertama, Al-Baqarah ayat 238. Kemudian dalil kedua yaitu hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri, ya. Salat dengan berdiri. Shalli qa'iman. Fa in lam yastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa, ya, kalau nggak bisa duduk. Ya, qa'idan duduk. Fa in lam tastati', kalau tidak bisa lagi, fa ala janbin, maka dia bersandar, maka dia dengan tidur. Kalau tidak bisa tidur, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, dengan hati. Pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, hadis Imran bin Husain. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janbin. Ya. Adapun di sholat sunnah, ya, sholat sunnah seperti sholat duha, ya, sholat duha, sholat sunnah, sholat witir, ya, sunnah, sholat jenazah, sunnah, ya, sholat tahiyatul masjid, ya, itu sunnah. Pokoknya yang sunnah-sunnah selain sholat 5 waktu, maka dia berdirinya sunnah, ya. Fa innal qiyama fiha sunnah. Berdiri di dalam sholat sunnah itu bukan rukun. Fa innal qiyam fiha sunnah. Berdiri ketika sholat nafilah itu sunnah. Jadi boleh duduk ketika sholat sunnah. Entah untuk orang yang mampu atau entah orang tidak mampu. Tapi pahalanya beda. Pahalanya lebih banyak orang yang berdiri. Ya. Kalau kita coba-coba, anak ingin mempraktekkan sholat sunnah duduk, padahal anak mampu, masih umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya boleh. Ya, karena berdiri ketika sholat sunnah itu sunnah, bukan rukun. Ya. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatnya orang duduk, ya. Sholatnya orang duduk itu setengah pahalanya. Setengah pahala dari sholatnya orang yang berdiri jika tidak ada uzur. Ya, sholatnya orang duduk itu setengah pahalanya dari sholatnya orang berdiri. Itu bagi orang yang tidak memiliki uzur. Tidak punya uzur. Kalau ada orang yang beruzur, dia sudah tua padahal selama 60 tahun dia berdiri terus. Atau kita qadarullah kena penyakit,
ya yang pusing misalnya, maka di sini tetap pahala kita sempurna. Ya, dan itu maha baik Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi pertama rukunnya adalah berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha. Ya, bertakbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, Ibu. Tapi yang dimaksud takbiratul ihram itu perkataan Allahu Akbar. Ya. Takbiratul ihram itu perkataannya. Perkataan Allahu Akbar. Bukan takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Perkataan Allahu Akbar. La yujzi'uhu bi ghairiha. Tidak sah, ya. Tidak sah dengan selain Allahu Akbar. Misalnya dia pakai Allah Maha Besar, padahal sama artinya, tapi dia pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar harus pakai Allahu Akbar. Entah dia orang Turki, orang Pakistan, ya, orang Palestina, harus pakai Allahu Akbar. Ataupun misalnya dengan kata-kata sinonim. Allahu A'zam, Allah Maha Besar, A'zam. Allahu A'zam, Allah Maha Besar. Tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh diganti walaupun itu sinonim. Harus Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar. Ya, ingat ya, salah ketika kita mengucapkan panjang alnya. Allahu Akbar, salah. Ya, ya betul. Allah, nggak apa-apa. Lamnya dipanjangkan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang dipanjangkan itu A-nya. Allahu Akbar, salah. Total. Bahkan ini bisa menimbulkan kekafiran. Artinya apa? Artinya ini adalah, apakah kita masih bertanya-tanya, apakah Allah Maha Besar? Nah, maka di sini kafir masih bertanya, nggak yakin, masih ragu Allah Maha Besar. Nah, ya, jangan sampai kita mengucapkan Allahu Akbar. Atau banyak dipanjangkan. Allahu Akbar. 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 Salah. Karena akbar itu adalah artinya Allah gendang. Ya. Akbar. Allah gendang. Allah gendang. Nah, masa Allah gendang? Padahal akbar itu artinya Allah Maha paling besar. Ya. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau jangan pakai qaf, ya. Jangan pakai qaf. Misalnya Allahu Akbar, ya. Akbar. Allahu Akbar. Allah kuburan. Ini salah total. Ya, hati-hati orang Indonesia yang belum belajar tahsin, tajwid, ya. Dia kira paling fasih, ternyata salah artinya. Ya. Allahu Akbar. Yang betul apa? Allahu Akbar. Pakai kaf. Ya, perhatikan ya. Jadi yang salah biasanya ada 3. Allahu Akbar. Tanya masihan, apakah Allah Maha Besar? Yang kedua, Allahu Akbar. Salah, ya. Allah gendang, salah. Yang ketiga, contoh bentuk kesalahan, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah itu kuburan. Nah, ini salah total. Yang betul adalah Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Ya, biasanya imam-imam. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah idza qumta ila sholati fakabbir. Ya, ini hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jelek salatnya. Idza qumta, jika kamu hendak, ya, hendak sholat, fakabbir.
Fakabbir. Hendaknya kalian bertakbir. Nah, ini perintah. Ya, perintah. Fakabbir. Ini perintah. Maka wajib kita untuk bertakbir. Rukun. Bahkan rukun. Ya, takbiratul ihram. Khusus untuk takbiratul ihram. Khusus untuk takbiratul ihram. Jika lupa, ya, khusus untuk takbiratul ihram, jika lupa atau sengaja ditinggalkan atau tidak tahu, dia sholatnya langsung batal, ya, harus ulang dari awal. Khusus untuk takbiratul ihram, jika dia lupa, maka dia harus langsung membatalkan sholat. Langsung, ya Allah, lupa. Batalkan, ulang dari awal. Ya, bukan membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Kami Ibu? Pak Ustazah, Naam? kalau mengenai posisi tangan, Ustazah, itu ada yang mengatakan akbarnya itu tidak boleh pada saat tangan turun. Jadi akbarnya harus tangan masih di atas. Itu bagaimana, Ustazah? Oh ya. Jadi ketika posisi tangan telah dijelaskan juga, dipraktekkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah telah mempraktekkan semua. Ya. Boleh ketika sebelum takbir. Sebelum takbir kita sudah mengangkat tangan. Angkat tangan baru takbir. Boleh. Kita sudah takbir, sudah bersedekah, baru Allahu Akbar. Atau bersamaan. Sambil angkat tangan, sambil takbir. Allahu Akbar. Ya. Atau takbir duluan, baru kita bersedekap. Allahu Akbar, baru kita bersedekap. Boleh. Semua ada fi'il Nabi SAW. Perilaku Nabi ada. Dan takbirnya ya itu boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan pundak. Ya, boleh sejajar ujung jari kita dengan telinga, atau boleh sejajar ujung jari kita dengan pundak. Ya. Boleh. Jarinya harus atau boleh Hah? renggang? Jari-jarinya harus rapat atau renggang? Jari-jarinya rapat atau renggang, ya. Ini belum tahu ada dalilnya. Coba Oh, Ana nanti merojaah dahulu apa dalilnya renggang atau kita rapatkan. Ya. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Nanti diingatkan ya Mbak Betty ya. Dijawab di chat. Nah, Ustazah. Nah, ya yang kedua takbiratul ihram. Perkataan Allah. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah murattabah fi kulli raka'ah. Membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah secara urut. Membaca surat Al-Fatihah secara urut. Ya. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, insyaallah ibu-ibu di sini sudah hafal Al-Fatihah. Kayak hafal nama sendiri insyaallah. Ya, sudah belajar tahsin soalnya. Qiraatul Fatihah murattabah fi kulli raka'ah. Membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Fi kulli raka'ah. Setiap rakaat. Setiap rakaat ya, Ibu. Tidak boleh hanya rakaat 1 2. Ya. Setiap rakaat itu kita membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Dan harus sesuai. Tidak boleh kita mengubah makna. Mengubah makna bisa membatalkan. Ya, mengubah makna bisa membatalkan sholat kita. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Sana ada tasydid, ya. Iyyaka kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Ada orang yang membaca tanpa tasydid. Iyyaka. Ini artinya matahari. Ya, masa kita menyembah matahari? Ya. Adapun iyyaka artinya kepadamu. Hanya kepadamu. Ya Allah kita beribadah. Iyyaka
iyyaka, ya hanya kepadamu. Kalau kita cepet-cepetan baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka itu artinya matahari. Dan di sini ditakutkan salat kita batal. Jelas ya membaca Al-Fatihah karena termasuk rukun. Adapun salah di surat-surat itu masih ditoleransi. Tapi kalau sudah salah di bacaan Al-Fatihah itu tidak bisa ditoleransi. Ya, tidak bisa ditoleransi. Harus kita usahakan apakah bacaan Al-Fatihah kita betul, nah atau tidak. Nah, kata Rasulullah SAW, la sholah liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah, ya tidak sah sholatnya. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ya, siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ibu-ibu mulai dari Alhamdulillah. Ya, mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, mulai dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rasulullah di sini, kalau Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillah, qasamtus shalah nisfain. Qasamtus shalah nisfain. Aku membagi sholat, maksudnya yaitu Al-Fatihah, menjadi 2 bagian. Yaitu Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan bismillah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi. Hambaku memujiku. Nah, jadi Al-Fatihah mulai dari apa? Alhamdulillah. Wa yustasna min dzalikal masbuq, kecuali orang yang ketinggalan sholat. Ya, masbuk. Orang yang ketinggalan sholat, masbuk, itu dikasih udzur oleh syariat, tidak mengapa dia ketinggalan surat Al-Fatihah, tidak membaca surat Al-Fatihah. Ketinggalan. Idza adrakal imam, jika dia mendapati imam ruku. Ya, mendapati imam ruku. Kalau imamnya ruku, maka langsung ruku tanpa dia baca Al-Fatihah. Biasanya orang-orang Indonesia ya, dia takbir baca Al-Fatihah dulu. Cepetan baru mengikuti imam. Salah. Langsung ikuti imam. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Baru kita takbir untuk ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nah, jadi walaupun kita tidak membaca Al-Fatihah, itu dimaafkan. Ya, karena bacaan Al-Fatihah kita sudah digantikan oleh imam. Dan ini termasuk keringanan dari Allah, dari syariat Islam. Ya, jika mendapati imam ruku. Au adraka min qiyamihi ma lam tamakkan ma'u min qiratul kitab. Atau dia mendapati berdirinya imam, ya. Mendapati berdirinya imam tapi tidak sempat membaca Al-Fatihah. Tidak sempat membaca Al-Fatihah. Dia mendapati berdiri imam tapi tidak sempat. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Karena imam sudah membaca minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Dia mendapati minal jinnati wan nas. Tapi membaca Al-Fatihah gak cukup. Ya, jangan dikebut. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, jangan.
maka langsung ikuti imam. Ya, jadi yang mendapatkan uzur tidak membaca Al-Fatihah pertama, ya, yaitu orang yang mendapati imam ruku, makmum yang mendapati imam ruku, dan yang kedua, yang dia mendapati berdirinya imam tapi tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Kecuali jika dia sengaja mengikuti imam ketika ruku. Dia sengaja mengikuti imam ketika ruku. Misalnya, orang ini tahu imam ini akan membaca bacaan panjang di rakaat pertama. Dia sudah neteni. Dia sudah tahu. Ya, kebiasaan imamnya ini kalau sholat subuh di hari Jumat biasanya bacanya dengan surat Al-Baqarah misalnya. Ya, surat Al-Baqarah. Atau misalnya surat An-Naba aja deh. Orang sekarang An-Naba sudah loyo. Baca An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Bacanya dengan tajwid, dengan pelan-pelan. Dia berusaha nunggu sengaja sampai imam ruku baru dia ruku. Nah, ini batal sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dia meninggalkan satu rukun, yaitu surat Al-Fatihah. Dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Misalnya ketika terawih, ya, anak-anak kecil ikuti imam pas sudah ruku. Salah. Itu harus diingatkan. Atau sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ya, sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan surat Al-Fatihah. Ya, karena dia sengaja. Kalau sengaja harus diulang. Salatnya batal jika sengaja. Nah, wa kadzal ma'mum fil jariyah yustathna min qira'atiha lakin law qara'a fi sakatatil imam fa inna dzalika aula. Begitu juga makmum yang ketiga, ya. Makmum yang mengikuti imam di sholat jahriyah, dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Sholat apa contohnya? Sholat apa? Maghrib dan Isya. Nah, Maghrib, Isya, Subuh. subuh. ya subuh ya. Subuh, maghrib, isya. Ya, makmum ikut imam ketika sholat yang dikeraskan bacaannya. Di sini dikasih rukhsah. Dia hanya mendengarkan imam. Tapi di sini khilaf yang kuat, ibu-ibu. Yaitu khilaf ulama yang kuat. Tapi penyelis ini berpendapat, ya, dibolehkan tidak membaca sendiri. Cukup bacaan imam itu sudah cukup, ya. Sudah cukup baginya. Tapi penulis di sini mengatakan fa inna dzalika aula. Fa inna dzalika aula. Tapi kalau dia membaca itu lebih utama, lebih afdol, lebih berhati-hati. Karena dia lebih berhati-hati, ahwat, lebih berhati-hati. Karena memang perselisihan ulama yang sangat panjang. Pendapat pertama, ya kita jelaskan, pendapat pertama itu bacaan makmum, pendapat pertama, bacaan imam, ya, tidak mewakili bacaan makmum. Tidak mewakili. Ya, tidak mewakili bacaan makmum. Maka makmum di sini harus melafadzkan sendiri dengan lisannya, qomat kamit. Ya. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, bacaan imam mewakili. Ya, mewakili bacaan makmum. Dua pendapat. Pendapat pertama yang tidak mewakili itu berkata, kata Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'u al-Fatihah. Bacalah surat al-Fatihah. Ya. Wa man lam yaqra' la tasihhu salatuhu. Jika tidak membaca al-Fatihah, ya, dia mengandalkan bacaan imam, maka tidak sah salatnya. Pendapat yang kedua berdalil dengan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'an, dibuka berarti surat dibuka sini surat 8 Al-A'raf. Dibuka di surat Al-A'raf ayat 204 ini. Dibaca Mbak Betty. Al-A'raf ayat 204. Wa idza kelihatan Mbak Betty? Kelihatan Ustazah 204 ya Ustazah? Ya. Al-A'raf ayat 204. Ya Ustazah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kalian mendengarkan Quran didengar. Al-Fatihah termasuk Quran. Al-Fatihah termasuk Quran. Maka hendaknya istami'u. Maka hendaklah kalian dengarkanlah Al-Quran. Wa ansitu, diam. Supaya kalian dikasih rahmat. Supaya kalian dikasih rahmat. Nah, ini dalilnya ulama yang berpendapat tidak sah sah mewakili. Bacaan imam itu mewakili, bisa Al-A'raf ya ayat 204, mewakili bacaan makmum. Ya. Tapi di sini khilaf ulama dan yang paling rojih tidak sampai membatalkan. Ya, tidak sampai membatalkan jika ada seorang makmum yang hanya mendengar bacaan imam. Ya, tapi lebih supaya kita keluar dari khilaf ulama, ya supaya kita tidak termasuk dari makmum yang batal sholatnya, kata pendapat pertama, supaya kita tidak ya sholat kita tidak dianggap batal oleh ulama pertama, maka sebaiknya kita mengikuti bacaan imam. Kita baca sendiri. Ya, kapan bacanya? Yaitu bacanya ketika imam selesai membaca per ayat, atau yang kedua ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Ya, ketika imam sudah baca per ayat, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, atau ketika imam sudah selesai Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru kita baca dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, boleh. Jadi pilihannya dua. Selesai imam membaca per ayat dari Al-Fatihah. Yang kedua, selesai membaca Al-Fatihah. Adapun surat kita dengarkan. Kalau imam baca surat, kita dengarkan. Paham? Nah, ada yang ditanyakan, Ibu? Sekarang kita lanjut rukun yang keempat. Ustazah, Ya. Afwan izin bertanya Ustazah.
Ini kalau baca Al-Fatihah itu kita harus mendengar suara kita nggak Ustazah? Kalau kita sholat Oh, sendiri Ustazah? Atau kan ada yang oh, kalau ada yang sholat mingkem gitu Ustazah, ada yang qomat kamit. Nah itu seharusnya gimana Ustazah menurut ya. dalilnya? Barakallahu fiik. Jadi lafadznya ya kata Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian Rasulullah berkata di hadis orang yang sholatnya buruk. Ada seorang ya dari kalangan sahabat, sahabat ini salam kepada Rasulullah. Kemudian sholatnya cepet-cepetan. Akhirnya balik ke Rasul. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa innaka lam tusalli. Sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi. Salat lagi karena engkau belum salat. Akhirnya ulang lagi salat. Cepet-cepetan lagi. Kemudian balik lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena engkau belum salat. Karena tidak ada tumaknina. Salat lagi cepetan, balik lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena engkau belum salat. Ya. Kemudian setelah itu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inni la uqsinus shalah illa hada. Ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak bisa sempurna salatnya kecuali ini. Salat yang paling baik, yang paling sempurna bagiku ya ini. Kalau Rasulullah mengajari dengan apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau hendak salat maka bertakbirlah, baca Allahu Akbar. Tsumma qra. Nah, tsumma qra, kemudian bacalah Al-Fatihah dan ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah dari Al-Qur'an. Namanya membaca itu harus diucapkan. Tsumma qra, harus diucapkan. Namanya membaca harus diucapkan, tidak boleh hanya sekedar di hati. Mingkem, hati kita bicara. Bukan. Namanya ikro, membaca itu dengan mulut. Harus qomat kamit. Ya, tidak boleh diam mulutnya, harus berqomat kamit. Jadi mingkem itu tidak sah salatnya karena dia belum qiraatul Fatihah. Dia belum membaca, ya. Belum qiraatul Fatihah. Dia belum membaca. Karena dia masih dalam hatinya. Belum dikeluarkan. Ya, dengan lisannya. Ya, Mbak Betty, itu jawabannya. Jadi harus kita baca. Nah, Ustazah, Mau, jazakallahu Ustazah. Satu lagi mau Ustazah, nanya ada pertanyaan Ustazah. dari Bu Eli ya. Naam? Ya. Ya, Mbak Eli. Ustazah, bila seandainya imam kita itu perempuan, kemudian kita sholatnya bisa maghrib maupun isya ataupun subuh. Apakah imam yang perempuan ini suaranya dikeraskan Ustazah Iya, untuk membaca dikeraskan. Al-Fatihah? Oh ya. Ya, dikeraskan. Imamnya maksudnya. Iya, betul imamnya Iya, Ustazah. imam karena dia berjamaah dengan imam. Seperti sholatnya pas seperti plek 100% sama dengan sholat jamaahnya laki-laki di masjid. Perbedaannya apa? Perbedaannya imamnya aja. Ya, yang di masjid imamnya laki-laki, yang di rumah imamnya perempuan. Ya, kalau jamaah laki-laki imamnya harus di depan. Tapi kalau jamaah perempuan imamnya harus sejajar Sejajar dengan kita. makmum. Ya, sejajar dengan makmum dan Makmum. dikeraskan. Kalau sholat subuh keraskan bacaannya, Fatihah dan surat pendeknya atau surat panjang. Ketika sholat maghrib dan isya Maghrib juga atau isya. sama. Ya, barakallahu fiik Bu Eli. Makasih Ustazah. Afwan tanya Ustazah, Nah, tafadholi. menyambung pertanyaan sebelumnya. Andai kata di suatu tempat gitu ada laki-laki dan ada perempuan gitu. Tapi mungkin laki-lakinya nggak banyak, mungkin dia hanya lagi nunggu orang. Yang pasti ada laki-laki. Nah, bila mau sholat berjamaah yang perempuan ini kan suaranya harus keras imamnya.
itu boleh nggak terdengar kalau sampai terdengar sama laki-laki itu gitu? Atau mendingan sholatnya sendiri-sendiri aja? Nah, kalau misalnya ada di satu bangunan itu ada 2 jamaah, ini dilarang. Tidak boleh di satu atap, ya. Satu atap, misalnya satu masjid, ya, satu masjid yang kecil. Satu masjid yang kecil di mana saling bersautan itu ada 2 jamaah. Afwan Jamaah Ustazah, satu, yang laki-laki tidak sholat, sudah selesai. oh Misalnya sudah selesai. sedang ada perkumpulan dalam satu rumah misalnya gitu. Nah, kami yang perempuan ini mau sholat berjamaah, tapi takut khawatir suara kami terdengar sama laki-laki teman kami yang lain gitu. Itu apakah lebih baik tidak usah berjamaah atau lebih baik sendiri-sendiri saja atau bagaimana? Khawatir suara imam terdengar sama teman kami yang laki-laki gitu. Ya. Jadi asalnya berjamaah karena melihat pahala jamaah lebih besar. Al-jama'atu dha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat jamaah itu entah di masjid, untuk laki-laki wajib di masjid. Kalau perempuan, jika ada jamaah yang bisa kita ajak untuk salat jamaah, itu lebih baik kita berjamaah. Dengan apa? Dengan mengecilkan suara. Ya, dengan mengecilkan suaranya. Jadi suaranya dikecilkan, jangan biasanya dia mengelaskan suara Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada laki-laki Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Gak dengar. Walaupun mungkin tetap terdengar, tidak apa-apa Ustazah. Dikecilkan sekecil mungkin ya, sampai tidak terdengar. Kalau ruangannya tidak besar, berarti dia tetap bisa dengar. Bagaimana Ustazah? Kalau tetap bisa dengar ya ahsan jamaah, ya tetap ahsan jamaah. Ahsan jamaah, ya tetap ahsan jamaah. Ya kita sudah berusaha untuk mengecilkan suara karena tadi fadilah jamaah yang sangat besar daripada mudorot yang kecil, ya, yaitu didengar oleh laki-laki. Jadi masalahnya lebih besar daripada mudorot yang kecil, maka diutamakan maslahat. Nah, wallahu a'lam. Lebih baik berjamaah gitu Ustazah. Iya, baik berjamaah. Ya, nah. Kemudian selanjutnya, ya kita sudah membahas berapa rukun? 3. 3. Sekarang yang keempat adalah ruku. Ya, ruku di setiap rakaat. Ruku di setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj ayat 77. Saya beriman, irka'u, perintah. Nah, di sini perintah, dan perintah itu mengandung faedah wajib. Mengandung faedah wajib. Irka'u, rukuklah. Ya. Irka'u, rukuklah. Wasjudu, dan sujudlah. Ya. Irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Dan kata Rasulullah SAW kepada orang yang musi'is sholat, tadi yang sudah kita jelaskan, sahabat yang sholatnya jelek. Ya, sholatnya jelek, maksudnya cepat-cepatan. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Irka, yaitu rukuklah sampai kamu tumaknina. Sampai tumaknina dalam ruku. Sampai tumaknina dalam ruku. Nah, jadi ruku itu termasuk dari rukun sholat. Jadi ruku sampai benar-benar ruku. Sampai benar-benar ruku. Jadi jangan sampai rukunya tidak lurus. Dan Rasulullah rukunya itu ya diibaratkan oleh para sahabat, jika ada burung yang hinggap di punggung Rasulullah, maka burung itu tidak akan pergi dan kabur karena saking lurusnya, ya. Dan apabila ditaruh gelas di atas
punggung Rasulullah, maka tidak akan jatuh. Saking lurusnya dan saking tenangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ruku'. Kemudian selanjutnya yang kelima dan enam, ar-rafu minar ruku' wal i'tidal. Suara hilang Ustazah. Kelima, ar-rafu minar ruku' wal i'tidal. Yaitu Gak dengar i'tidal. Ustazah. Gak dengar Ustazah. Diulang, Kenapa? Ulang, suaranya hilang Ustazah tadi barusan. putus-putus. Sampai mana? Yang 5 Ustazah tadi mulai hilang iya. suaranya. Jadi yang kelima itu adalah i'tidal. Yang kelima adalah i'tidal. Ar-raf'u minar ruku', bangun dari ruku' dan i'tidal. Bangun dari ruku' dan i'tidal. Bangun dari ruku' dan i'tidal. Itu rukun. Jadi i'tidal itu termasuk rukun juga. Jadi kita harus bertumakninah dalam i'tidal. Harus bertumakninah dalam i'tidal. Biasanya orang ruku' dengan tumakninah, tapi i'tidal cepet-cepetan. Nah, di sini bisa salatnya batal. Karena dia tidak i'tidal dengan sempurna. Nah, hadisnya apa? Hadisnya sesuai Nabi SAW bersabda, warka hatta tatma'inna roki'an. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Rukuklah kalian sampai tumakninah. Summarfa', kemudian bangkit dari rukuk sampai kalian benar-benar berdiri. Hatta ta'tadila qa'iman. Sampai kalian benar-benar berdiri. Ya. 5 dan 6. Kemudian selanjutnya yang ketujuh as-sujud. Selanjutnya yang ketujuh adalah sujud. As-sujud, yaitu sujud. Ya, sujud. Kedua sujud. As-sujud, kedua. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Oh ya, pertama di surat Al-Hajj ayat 77. Nah, di surat Al-Hajj ayat 77. Wasjudu, hendaklah kalian sujud. Wasjudu. Jadi hendaklah kalian sujud. Dan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masjud hatta tatma'inna sajidan. Hendaklah kalian sujud nina sampai tumak nina. Dan sujud itu harus menempelkan 7 tulang, kata Abdullah bin Abbas. Sujud yang sempurna, itu harus meletakkan, harus menempelkan 7, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Cara biyadi ala anfihi ini wa atrafil qadamain. Umirtu, perintahkan, ya. Perintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Pertama yaitu dahi. Jabha, dahi. Wa asyara biyadihi ila anfi, sampai, ya, dahi sampai hidung. Ya, dahi sampai hidung. Ya, jadi hidungnya menempel. Yang kedua tangan. Maksudnya telapak tangan. Ya. Telapak tangan.
Yang ketiga rukbatain, yaitu sudah berapa ini? Kedua, 2, apa 2, Ustazah? 4, 5. Putus-putus. Ustazah Afwan tadi yang ketiga apa Ustazah Pertama, suaranya? oh, yang ketiga Dahi, kedua terus lutut. Oh, kedua. yang keempat itu. Tiga Pertama telapak tangan. dahi pertama al-jabhahi. Kemudian yang kedua Hidung, yang kedua telapak tangan, hidung ya. Ustazah. Dahi sampai dihitung 1. Dahi sampai hidung. Iya. Dihitung 1. Dan 2 telapak. Warukbatain, dan kedua lutut. Yang keempat wa atrofil qadamain, dan ujung jari. Ya. Wa atrofil qadamain, dan ujung jari. Jadi ini sini hitungnya 2 tambah 2 tambah 2, 6. Tambah 7. Tuan asya ala sab'ati a'zum al-jabhati wa asyara biyadihi ala anfi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan sujud kepada 7 tulang, yaitu telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari. Jadi ini harus kita tempelkan kepada lantai atau sajadah, ya. Pastikan semua nempel, jangan telapak, ya, telapaknya semua nempel, tidak semua, ya. Dan caranya dengan dirapatkan jari-jarinya, dirapatkan kedua telapak tangannya, jarinya dirapatkan supaya kena semua, jangan ditekuk sehingga tengahnya tidak menyentuh sajadah atau tidak menyentuh lantai. Kemudian dahinya sampai hidung, ya, kan hidungnya menempel walaupun sebentar. Ya kalau Indonesia pesek-pesek, ya harus diusahakan untuk menempel walaupun sebentar, ya walaupun sebentar. Dia kedua lutut dan ujung-ujung jari. Maksud trofil qadamain, ujung jari. Nah, coba dibaca Mbak Betty hadis Abdullah bin Abbas. Umir tuan itu Ustazah. Umir tuan asjuda ala sab'ati a'zum. Ustazah. al-jab, Ya, Hilang ya? Ustazah, sinyalnya ya? ya. Terus Mbak Betty. Oh, al-jabhah wa asyara biyadihi. Al-jabhah, Al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfih wal yadaini warrukbataini. Ya Ustazah. Wa atraf. betul. Wa Hilang atrofi, Ustazah. wa atrofil qadamain. Qadami. Nah, Wa Ustazah. atrofil qadamain. Wa atrafil qadamai. Fil qadamain, ya. Wa atrofil qadamain. Naam. Jadi dahi, kedua telapak tangan, yang ketiga kedua lutut, yang keempat ujung-ujung jari kaki, yang kelima baru ya sudah, ya.
Dihitung 2, 2, 2 tambah 1, 7. Ini Ustazah, yang wajib diletakkan ke sajadah ya. jadi Izin bertanya Ustazah, misalnya seseorang itu lutut sebelah kanannya sakit Ustazah, nah, misalnya silakan. jatuh. Ustazah, sudah dengar Ustazah suaranya? Ya, Mm-mm. ya. Misalnya Terus seseorang itu jatuh Ustazah, lututnya luka sebelah kanan misalnya. Nah itu pas ketika ia sujud itu, yang lututnya itu yang sebelah kanan tidak menempel ke sajadah Ustazah. Nah, itu bagaimana ya, Ustazah? Apa sebaiknya dia sholatnya ya, ini duduk termasuk atau udur. bagaimana? Nah, Ustazah. Kalau dia mampu untuk sholat dengan sempurna, ya mampu, maka dia berusaha untuk mendatangkan sholat dengan sempurna, karena itu lebih afdal. Tapi jika ada udur, ya kalau misalnya dia harus sujud dengan sempurna, nanti takut sakit atau tambah kesakitannya atau nanti mengurangi kesembuhannya, nah di sini jangan dipaksa. Langsung dia duduk. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Maka hendaklah kalian bertakwa semampu kalian. Ya, bertakwa semampu kalian. Maka di sini langsung dia duduk kalau ada ya, nggak apa-apa. Iya. Kalau Nah, dia Ustazah. berusaha untuk bersujud dengan sempurna, yang kanan tidak nempel, tidak apa. Langsung dia Jazakallahu khairan Ustazah. ada. Nah, kita lanjutkan. Rukun selanjutnya ada ar-raf'u minas sujud. Ar-raf'u minas sujud. Bangkit dari sujud. Ya. Bangkit dari sujud yang ke-8 ya. Yang ke-8 dari sujud. Bangkit dari sujud termasuk yang 9 al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, rukun ya, rukun. Dan ini harus tumaknina karena setiap rukun itu harus ada tumaknina. Sehingga duduk di antara dua sujud walaupun dia selingan dari sujud ya, maka kita harus bertumaknina di antara dua sujud. Sabdanya Rasulullah kepada orang yang jelek sholatnya, summarfa hatta tatnadal. Bangkit kita sampai nina. Sampai tumaknina. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Bangkitlah sampai tumaknina, duduknya. Ya. 8, 9. Baru yang ke-10 adalah tumaknina. Tumaknina adalah wahiyas sukun. Tenang. Wa takunu biqadaril al-qaulil wajib fi kulli rukn. Dan tenangnya maksudnya dia membaca zikir yang wajib ketika setiap rukun, yaitu tenang dalam membaca zikir yang wajib setiap rukun. Bacaan yang wajib baca Rabbiyal azim, atau ketika i'tidal Rabbana atau ketika sujud Subhana Rabbiyal a'la, atau ketika duduk di antara dua sujud Rabbighfirli. Nah, tenang membaca doa itu karena diwajibkan kita membaca 1 kali. Adapun 2, 3 itu sunnah. Ya, 2, 3 itu sunnah.
satu. Yang wajib satu kali. Artinya tumaknina apa? Artinya tumaknina. Arti tumaknina di setiap rukun adalah apa artinya tumaknina dalam setiap rukun? Berhenti sebentar, Ustazah. Tenang. Tenang. Tidak Tenang. terburu-buru. Buru-buru. Tidak buru-buru, Ustazah. Baca Ustazah, tenang. Alfon suaranya Untuk terputus-putus, Ustazah. membaca, Mm-mm. oh iya. Sekarang Iya. terus putus. Sekarang Udah lebih baik, Ustazah. nah, kita lanjutkan. Ya, Jadi Ustazah. artinya tumaknina adalah tenang. Tenang untuk membaca zikir yang wajib. Nah, kemudian yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Maksud ya. Tasyahud. Bacaan tasyahud itu rukun. Ya, bacaan tasyahud itu adalah rukun. Bacaan tasyahud akhir. Ya. Tasyahud ada 2. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, ada akhir. Ya, Putus. rukun bacaan tasyahud Akhir. ya. Ntar ana pindah dulu. Iya, Ustazah. Paham, Ustazah. Putus suara Ustazah. Mbak Betty. Naam, Yang keenam apa sih yang keenam? Yang ke-5 dan 6 tadi iktidal, itidal. 5 tidak. 6 sujud Iya, kan? 5, 6. Sujud itu yang ke-7. Oh, yang kelima, yang keenam? Yang ke-5 tadi 5, 6. Apa tuh, Bu Eli? Tumaknina itu sudah ibtidal. Oh, tumaknina Oh masuk iya. itu ya, rukun ya. Oh iya iya, oke oke. Berarti 5-nya itidal, yang 6-nya itu itidal itu yang tumaknina ya, sujud. Bu Eli? Iya iya iya. Iya. 7-nya sujud. Iya iya iya. Nah, sudah jelas sekarang? Yang Sudah, ke-11 Ustazah. Alhamdulillah. ya, yang ke-11 bacaan tasyahud akhir. Jadi tasyahud bagi 2, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi yang rukun itu tasyahud akhir. Ya, yang rukun itu tasyahud akhir. Jadi kalau lupa atau sengaja batal ya. Lupa atau tidak tahu kalau tasyahud akhir ada rukun, maka wajib mengganti dengan 1 rakaat. Ya, wajib mengganti dengan 1 rakaat. Adapun tasyahud awal tidak perlu mengganti dengan 1 rakaat. Cukup dengan sujud sahwi. Cukup dengan sujud sahwi. Cukup hanya dengan sujud sahwi untuk orang yang lupa meninggalkan tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir ini termasuk rukun. Bacaan ya, bukan duduknya. Bacaan tasyahud akhir. Nah, bacaan tasyahud akhir itu adalah at-tahiyyatu lillah. Ya, bacaan tasyahud akhir itu yaitu dimulai dari at-tahiyyatu lillah. As-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, sampai situ. Bacaan tasyahud. Ya, bacaan tasyahud itu sampai situ. Coba diulangi Mbak Betty, bacaan tasyahud.
Ya Ustazah, Coba at-tahiyatu diulang. At-tahiyyatulillah. at-tahiyatulillah. Kemudian Ustazah. Jadi lupa Ustazah. Tahiyatulillah. wassalawatu wattayyibat. Wassalatu wa thayyibah. Asyhadu alla Assal ilaha illallah. Hah? Assalamu alayka Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. ayyuhan nabi Ayuhan nabi wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Ya. Assalamu alayna Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu bacaan tahiyat tasyahud, bacaan tasyahud akhir yang rukun. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Sekali lagi terakhir, siapa yang mau baca tasyahud? Bacaan tasyahud. Bu Eli. Bu Eli ada Bu Eli. Ya Ustazah, hanya Ya, mungkin ada silakan perbedaan dibaca. sedikit Ustazah. Iya, coba. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ya, betul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas wa ala ibadikas sholihin. Wa ala ibadillahi. Oh ya Ustazah. Wa ala ibadillahi sholihin. Sahih. Wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu barakallahu fi. Bacaan tasyahud akhir. Ya. Itu bacaan tasyahud akhir. Ustazah, nggak baca Naam. sholawat, nggak baca sholawat itu sholawat Nabi dan Muhammad dan Ibrahim. Biasanya kita tambahin Ustazah, boleh Ustazah? Asyhadu an la Nah, ilaha itu illallah wa lain. asyhadu anna Muhammadar Iya, Rasulullah. lain. Itu ada bacaan. Disunatkan Jadi Ustazah. ketika tahiyat itu ada 4 bacaan. Pertama bacaan tasyahud. Ya. Pertama bacaan tasyahud. Kedua bacaan sholawat kepada Nabi. Ya, pada Nabi. Yang ketiga membaca doa perlindungan. 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ada 4. Min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Yang keempat baru doa yang diajarkan Nabi. Doa yang diajarkan Nabi contohnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika Wa husnul ibadatik. Ibadatik. Coba diulangi. Ibadillahi. Allahumma a'inni A'udzubika min adzabi Allahumma jahannam. inni a'udzubika. bukan. Allahumma a'inni ala dzikrika. Wa syukrika husni ibadatik. Nah, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir, wa syukrika, dan bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi ketika duduk ada 4 unsur bacaan, bukan semua tasyahud. Yang rukun itu bacaan tasyahud akhir, ini yang rukun. Ini rukun. Kalau sholawat itu sunnah. Doa perlindungan juga sunnah. Doa yang diajarkan itu sunnah. Jadi yang rukun adalah doa tasyahud. Ketika kita duduk tasyahud akhir. Ya. Jadi Ustazah nanya Ustazah. Naam. Ustazah nanya Ustazah. Kalau tasyahud awal itu gimana Ustazah? Tasyahud awalnya gimana Ustazah? Kalau tasyahud awal cukup sampai at-tahiyyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibat.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Oh ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Itu sampai situ tasyahud. Nah, itu tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, dibaca semua. Tasyahud, sholawat, doa perlindungan, doa diajarkan. Tapi hukumnya yang rukun ini. Ya, tasyahud. Adapun sunnah, salawat, doa perlindungan, sunnah, doa yang diajarkan Nabi, sunnah. Adapun tasyahud awal hanya membaca tasyahud. Hanya membaca tasyahud, jangan dilama-lamakan. Hanya membaca tasyahud. Jadi tasyahud awal itu Rasulullah tidak melamakan. Yang diajarkan oleh para sahabat, yang dikabarkan oleh para sahabat, Rasulullah tasyahud akhir itu saking cepatnya sampai seakan-akan Rasulullah duduk di atas api. Orang yang duduk di atas api itu cepat atau lambat? Cepat. Mau pergi, cepat mau Ya, pergi. cepat. Makanya Nabi membaca hanya tasyahud. Iya. Ketika duduk tasyahud awal. Sampai asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasul. wa rasuluh. Nah, Ustazah, kadang-kadang kan kita lupa tuh tasawuf awal tuh langsung berdiri kan, berarti kan sujud sahwi. Setelah sujud sahwi itu kita tidak mengganti bacaan lagi berarti Ustazah ya? kalau tasyahud awal tidak. Iya. Tidak. Oh, cukup sujud sahwi Tidak. saja. Cukup sujud sahwi saja. Terima kasih Ustazah. Ustazah Awan. Jadi kalau baca tasyahud akhir itu kalau kita berhenti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sah ya? Enggak sampai sampai asyhadu an la ilaha illallah. yang tasyahud akhir. Iya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu batasan sampai tasyahud. awal. Yang akhir, yang awal sama. Yang awal juga sama sampai tasyahud. Sampai asyhadu an sampai la awal. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, yang sunnah tadi tasyahud akhir itu yang doa aja ya, itu sunnah. Iya. Ya. Kalau kita mencukupkan sampai tasyahud, ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sah. Misalnya kayak kita cukupkan ketika sudah qomat. Ya, sudah qomat salat sunnah. Sudah qomat ya sampai asyhadu an la. Bersolawat. Ustazah maaf Ya. Ustazah mau nanya yang minggu kemarin kan kita kalau ada salah sholat tuh kan sujud sahwi ya Ustazah ya 2 kali sujud sebelum salam kan Ustazah? Sahih? Iya Ustazah. Naam. Belum salam. Terus ada bacaan nggak di waktu sujud sahwi itu? Ada bacaan nggak Ustazah? Bacaannya sama dengan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, oh iya. Oh gitu ya Ustazah. Ya dah. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Nah, Ustazah. duduknya langsung salam. Kan itu takbirnya 2 kali ya, Allahu Akbar, terus subhana rabbiyal a'la, terus Allahu Akbar lagi, sujud lagi kan Ustazah ya? Baca subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu di antara 2 sujudnya baca doa di antara 2 sujud nggak Ustazah? Sujud sahwi itu? Sama. Sama juga ya? Sama. Oh iya. Ustazah, Naam. Afwan, berarti kalau setelah tadi yang asyhadu alla ilaha illallah itu berarti setelahnya yang tadi sholawat nggak perlu dibaca, nggak apa-apa ya Ustazah, itu sunnah ya? Nggak apa-apa. Ya. Oh iya, karena rukunnya cuma yang tadi sampai itu aja Ustazah ya. Oh ya. Tapi jangan kita meninggalkan. Ini Oh ya. kita tahu supaya apa? Supaya kita tahu mana yang penting, mana yang sunnah. Oh ya. Supaya kita tahu, sekarang kita lagi telat. Imam sudah takbir. Ya, kita cukupkan dengan tasyahud. Oh, nah. Berarti kalau bisa dibaca yang tadi 4 itu ya Ustazah, yang doa Kalau perlindungan sama doa diajarkan. luas, iya, kalau waktunya luas, doa ketika duduk tasyahud akhir baca 4-4-nya. Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Ustazah Afwan, ini tadi ada yang mau bertanya Ustazah, Mbak Muryanti. Mbak Mur.
Mbak Murianti. Oh, lewat Ustazah. Afwan. Kemudian yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduknya rukun dan bacaannya rukun. Ya. Yang ke-13, salam. Ya. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hilang kita suaranya. sunnah, kita salam. Jadi sunnahnya kita tunggu sampai imam benar-benar salam ke kiri. Jangan imam salam kanan baru kita salam kanan. Jangan. Yang sunnah kita tunggu sampai imam salam ke kiri baru kita salam. Oh, Ya. selesai imam salam, dua-duanya baru kita makmum salam. Ya, Sahih, Ustazah. betul. Iya. Kalau salat berjamaah. Kemudian yang 14, tartibul arkan, urut, ya. Urut. Tidak boleh sujud kemudian ruku atau i'tidal terus sujud, harus urut. Nah, harus urut. Nah, ini 14 rukun sholat. 14 rukun sholat. Ya. 14 rukun. Siapa yang bisa menyebutkan 14? Gimana jika meninggalkan rukun sengaja? Jika meninggalkan rukun sengaja, maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Jika lupa atau tidak tahu, maka menambah 1 rakaat, ya, di akhir sebelum salam, sujud sahwi. Di akhir sebelum salam, sujud sahwi. Ya, ini adalah hukum untuk rukun-rukun sholat. Siapa yang bisa menyebutkan 14 rukun sholat? Rukun sholat. Coba Ustazah. Nah, Yang pertama berdiri dengan tegak. Yang kedua takbiratul ihram. Terus yang ketiga membaca Al-Fatihah secara urut. Kemudian yang keempat rukuk di setiap rakaat. Yang kelima dan keenam ibtidal, bangun dari rukuk dan ibtidal harus tumakninah. Kemudian yang ketujuh itu sujud. Yang kedelapan bangkit dari sujud. Dan yang kesembilan duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Yang ke-10 tumakninah. Yang ke-11 itu tasyahud akhir. Yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Yang ke-13 salam. Dan yang ke-14 urut. barakallahu fiik. Ini adalah rukun-rukun sholat, insyaallah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas wajibatus sholat. Kewajiban sholat. Ya. Kewajiban sholat di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikun. Insyaallah bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Afwan Ustazah, ini Bu Ratu mau bertanya. Naam, Bu Ratu. Ustazah, kalau hari Jumat tuh saya di masjid itu suka sholat ini sholat yang dengan surat sajadah gitu ya. Jadi ada imamnya sujud tilawah. Itu saya kalau nggak hafal doa sujud tilawah boleh dengan bacaan sujud biasa. Boleh. Ya Ustazah. Ya, tapi yang lebih utama bacaan sujud tilawah. Kalau nggak bisa dengan sujud, ya sama orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, cukup dengan Subhanallah, Alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kalau orang yang tidak hafal sujud tilawah, dicukupkan dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Iya. Ustazah. Barakallahu fikun. Insyaallah kita bertemu di Rabu yang akan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khairan. Tahiyyatukum. Tadi Ustazah. Selamat istirahat semuanya. Selamat Jazakallah Ya. khair, Mbak Betty. Naam, Umi, Mahat, Mbak Rehat semuanya. Jazakumullah Iya. Terima kasih khairan Mbak telah hadir Betty. halaqah malam ini. Sehat Terima kasih selalu Mbak. Mbak Betty. Assalamualaikum. Ya amin. Insya Allah ketemu di Assalamualaikum. kelas-kelas umum lainnya. Amin, Waalaikumsalam amin. warahmatullahi Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.